Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya baik. Oke, nah pada kesempatan kali ini di pagi hari kita alhamdulillah ya dipertemukan lagi dan keadaan dalam sehat walafiat. Nah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Yang dimana bimbingan kelompok ini bertujuan yaitu meningkatkan kemampuan kalian dalam memahami perencanaan studi lanjut. Seperti itu teman-teman. Nah sebelum ke penyampaian materi ya terkait studi lanjut, saya mempunyai permainan nih yaitu ice breaking. Nah ice breaking ini bertujuan supaya teman-teman ini lebih fokus lagi terhadap kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya. Seperti itu. Nah untuk ice breaking ini untuk cara permainannya, nah nanti ketika saya mengatakan pagi kalian tepuk 1 kali, siang 2 kali, dan sore 3 kali. Kalau malam nggak kena, seperti itu. Apakah dapat dipahami permainannya? Dapat ya? Oke, jika sudah dapat dipahami, untuk mengefektifkan waktu kita langsung aja ya bermain. Oke, siap teman-teman? Siap ya, tapi jangan telat. Jadi ketika saya mengatakan siang langsung, jadi enggak teman-teman. Nah untuk punishment ketika salah yaitu nanti saya akan terus menguji dia gitu supaya itu lebih fokus lagi. Jadi dia sendiri seperti itu. Oke, dapat dipahami ya? Oke, saya mulai 1, 2, 3. Siang, malam. Oke, GG ya, Gina, karena kamu salah. Jadi untuk Gina sama Nuri. Oke. Jadi saya akan fokus dulu ke ini ya. Saya akan menguji gitu supaya dia itu lebih fokus lagi. Oke. Siap ya. Kayaknya masih ngantuk mungkin ya. Oh oke, kalau masih itu sebagai percobaan aja ya. Oke. Sekarang saya ingin kalian lebih fokus lagi ya. Siap? Siap. Udah pada mandi belum ini teh? Sudah. Udah kan? Sudah. Oke, kalau udah mandi harusnya fokus ya, karena kan udah segar gitu, udah pada cantik juga. Oke. Siap? Pagi, malam, pagi, sore, malam. Oke. Siapa tadi teh? Udah ada ya? Dari awal ini salah. Oke nih, punishment-nya mau teman-teman mau ngapain nih? Kalau menurut saya kan tadi saya akan menguji dia terus gitu. Takutnya ada barangkali di teman-teman untuk hukuman mutiara ada yang udah salah. Mau ngapain gitu? Ada masukan nggak? Jadi saya melibatkan kalian gitu. Mau apa? Tadi aja. Oke, kalau nggak ada hukumannya Aja. saya aja ya. Nah, Oke. saya deh. Apa? Gimana kalau ditesnya sama kita, nggak sama ketua? Oh boleh silakan. Mau sama siapa? Digilir gitu. Oh, digilir. Bebas. Oke, 3 kali berarti ya? 3 kali berarti ya. Boleh. Sampai Oke. fokus. Silakan. Oke, Oke. Mau siapa dulu? Ina dulu. Oke, ngapain? Malam. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Sore. Udah. Dari saya berarti pagi, siang, malam, pagi, malam, pagi. Oke, saya sore, pagi, siang, malam, sore, pagi, siang, malam. Ya udah cukup ya, karena udah lihat fokus juga bicara ada. Mau main lagi enggak nih? Takutnya ada yang belum fokus lagi. Boleh ya main lagi? Hah? Satu kali aja Untuk lagi ya. kali aja ya. Cuma ngecek doang seberapa fokus kalian sih di pagi hari yang cerah ini. Oke siap? Siang, malam, siang, pagi, malam.
namanya buat Gina yang udah salah mau ngapain, mau yang tadi atau gimana? Atau ada yang baru mungkin di teman-teman supaya lebih asik lagi? Sama yang ada lah ya. Mau sama kalian nih tesnya? Nama kedua deh sekarang. Oke. Magic. Oke, Gina, siap ya? Pagi, 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 malam, siang, pagi, siang, malam, siang, pagi, siang, pagi, malam. Aduh, mohon maaf ya, saya seneng gitu. Saya kira udah cukup ya, udah cukup fokus juga di teman-teman. Nah, gimana? Udah siap ya melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini? Siap. Oke, jika sudah siap, nah materi yang akan saya sampaikan ini terkait dengan perencanaan studi lanjut. Karena kan berhubung pilihan sekolah lanjutan ini bisa menjadi salah satu faktor penentu masa depan kalian. Nah, saya berharap keputusan yang kalian ambil ini memilih sebuah sekolah enggak semata-mata karena ngikut teman lah, ngikut tren, karena sekolah baik SMA atau SMK itu hits gitu. Jadi enggak karena ke bawah itu, karena nanti kedepannya ketika teman-teman mengikuti teman-teman atau karena sekolah itu hits, nah nanti kalian kedepannya itu takutnya gitu ya gak bakalan benar gitu, seperti itu. Nah, karena saya juga sering gitu ketemu sama siswa-siswi baik itu SMA atau SMK, dia itu memilih karena ikutan teman gitu. Jadi teman dia ikut ini, dia juga ikut gitu. Jadi nggak punya pendirian. Nah, dia itu merasa nyesal gitu karena ternyata sekolah lanjutan yang dia ikuti itu gak sesuai dengan peminatan belajarnya. Nah, itu yang ditakutkan kalau nggak menurut kalian sendiri kalau ikut dengan teman-teman kalian gitu. Itu yang takutnya karena tidak sesuai dengan peminatan belajar yang kalian inginkan, seperti itu. Nah, kan kita akan membahas terkait SMA dan SMK ya, karena kalian ini masih kelas 9 ya, masih bingung gitu mau milih SMA atau SMK. Nah, di sini teman-teman saya menjelaskan dulu ya apa itu SMK dan juga apa itu SMK. Nah, SMA ini merupakan sekolah menengah atas, kepanjangannya ya, yang dimana sekolah umum yang ditempuh oleh para siswa lulusan SMP, baik itu SMP sampai sederajat, yang terdiri dari kelas 10, 11, dan juga 12, serta merupakan tingkatan wajib dalam program wajib belajar selama 12 tahun. Nah, dalam jenjang ini fokusnya itu pada pembelajaran secara umum, yang dimana di dalam SMA ini bidang atau jurusan yang ada itu seperti IPA, IPS, sastra bahasa. Kalau di MA itu ditambah dengan adanya agama ya di Aliyah. Nah, di jenjang SMA ini kalian nantinya akan memilih ya seperti saya katakan tadi ya, kalian akan memilih mau IPS, mau IPA ataupun mau sastra bahasa sesuai dengan minat kalian gitu. Terus juga terkadang kan ada yang di benak kalian mungkin juga ada pertanyaan, apakah SMA ini bisa nggak sih setelah lulus SMA itu bekerja? Nah, itu teman-teman bisa kok ketika kalian lulus SMA bisa bekerja. Contohnya bisa seperti customer service atau CS yang ada di bank. Kemudian kalian juga bisa mendaftarkan seperti menjadi CPNS ya, menggunakan ijazah kalian. Atau juga kalian bisa melanjutkan atau memulai pekerjaan yang dimana mulainya itu dari apa yang dilakukan oleh kalian di SMA. Jadi bisa kalian kembangkan lagi itu apa yang dilakukan di SMA, kemudian kalian implementasikan ketika kalian bekerja, seperti itu kalau SMA. Nah, kalau SMK
tadi kan SMA ini sifatnya umum ya pembelajarannya. Kalau SMK ini lebih spesifik lagi teman-teman. Kalau di SMA itu belajarnya terkait dengan teori-teori ya, jadi prakteknya itu sedikit. Nah kalau di di SMK ini belajar teori, namun lebih banyak lagi praktek teman-teman. Nah itu sih perbedaan yang paling mencolok antara SMA dan SMK gitu. Nah untuk selain perbedaan dalam yang tadi saya sebutkan, ada juga perbedaan dari kurikulumnya gitu, yang dimana siswa SMA itu dipersiapkan untuk menjadi pemikir dan mampu menguasai ilmu pengetahuan teoritis yang nantinya dipergunakan sebagai dasar untuk kuliah di perguruan tinggi. Nah jadi SMA ini ibaratnya diwajibkan lah gitu untuk berkuliah, karena kan di SMA ini belajarnya lebih ke teori ya, nggak ada sedikit untuk prakteknya. Jadi nanti ketika turun ke lapangan, kalau nggak ada praktek, apa yang mau dilakukan gitu kalau teori terus belajarnya. Nah kalau kurikulum di SMK dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja siap pakai, sehingga kurikulum di SMK lebih merupakan implementatif sesuai bidang keahlian. Contohnya kalian kalau misalnya ya suka dalam permesinan contohnya, nah kalian bisa ngambil seperti otomotif, karena kan tidak memungkinkan ya selalu laki-laki di otomotif, karena ada juga wanita kalau dia itu minat pada permesinan seperti itu. Nah untuk jurusan, perbedaannya antara SMA dan SMK seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya di SMA itu ada IPA, IPS, dan juga sastra bahasa. Nah yang pertama IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Nah penjurusan atau pemilihan ini lebih fokus kepada mata pelajaran ilmu alam. Yang spesifik diajarkan pada IPA ini yaitu seperti fisika, kimia, biologi, matematika. Yang ada dalam penjurusan ini juga dirancang spesifik untuk lebih cocok dengan ilmu alam. Nah, kalau IPS, penjurusan atau peminatan ini terfokus kepada mata pelajaran ilmu sosial dan humaniora, yang dimana yang diajarkannya itu spesifik pada seperti ekonomi, geografi, sejarah, serta sosiologi dan antropologi. Nah, matematika yang ada dalam penjurusan IPS ini lebih dirancang untuk lebih sejalan dengan ilmu sosial dan humaniora. Nah, selanjutnya yaitu ilmu bahasa. Ilmu bahasa ini terfokus kepada mata pelajaran bahasa dan sastra ya tentunya. Nah seperti bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa seperti bahasa Jerman juga diajarkan, Prancis, Spanyol. Jadi itu sesuai dengan kebijakan di sekolahnya mau mengajarkan apa untuk siswanya. Jadi balik lagi kepada kebijakan sekolah. Nah meski di penjurusan dan peminatan lain ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, namun pada penjurusan sastra dan bahasa ini diajarkannya lebih spesifik lagi gitu dibandingkan dengan di mata kuliah IPA dan IPS. Jadi lebih spesifik lagi. Nah, di sini saya ada tips nih supaya kalian itu nggak bingung gitu memilih antara SMA atau SMK. Nah yang pertama tentunya kita berdoa dan berserah diri yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang dimana kan kalau kita menyerahkan semuanya kepada Sang Maha Pencipta ya, kita meminta hidayah kepadanya, insya Allah gitu hidayah itu pasti benar. Dan juga
doakan agar pilihan kita ini adalah pilihan yang terbaik. Serahkan pada Sang Maha Pencipta supaya kita itu yakin pada diri sendiri bahwa pilihan itu benar-benar akan berguna di masa depan kalian. Nah, untuk yang kedua yaitu identifikasi minat dan bakat kalian. Karena seharusnya ya teman-teman, minat dan bakat ini harus kalian ketahui itu semenjak sedini mungkin. Karena minat dan bakat ini akan mempengaruhi terhadap masa depan kalian. Seperti itu. Karena juga minat dan bakat ini memegang peranan penting, yang dimana seperti saya katakan tadi, yaitu kedepannya kalian akan tahu gitu tujuan kalian ini mau seperti apa, mau bagaimana, mau sekolah yang bagaimana, ya itu tergantung minat kalian. Kalau minat kalian pada komputer misalnya, bisa kalian masuk RPL. Kalau pada otomotif bisa, itu kan permesinan di SMK itu adanya. Nah, terus pilihan mana sih yang harus kita pilih antara SMK atau SMK? Nah, sebenarnya SMK atau SMK. Nah, sebenarnya untuk pertanyaan ini teman-teman, sebenarnya jawabannya ada pada diri kalian sendiri. Karena nah, teman-teman, terus harus pilih mana sih, SMA atau SMK? Nah, sebenarnya pertanyaan ini itu jawabannya ada pada diri kalian sendiri yang tahu. Sebab masuk SMA atau SMK ini seperti yang saya jabarkan tadi ya, memiliki dua pilihan yang berbeda. Sebutkan tadi perbedaannya apa, mulai dari kurikulum, jurusan, ataupun dari apa yang dipelajari. Nah, jadi pemilihannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan kalian masing-masing. Jadi kalian itu identifikasi nih, kebutuhan kalian apa, tujuan kalian apa ke depannya. Jadi ketika kalian sudah mengetahui itu, kalian insya Allah lebih mudah untuk memilih jurusan yang kalian inginkan. Sehingga beberapa orang lebih tepat memilih SMA dan beberapa lagi sebaliknya. Karena gini teman-teman, kalau SMK ya menurut riset gitu lebih menyumbang pengangguran yang lebih banyak. Kenapa? Karena banyak yang tidak sesuai minatnya gitu. Seperti dalam biaya gitu misalnya. Nah, si anak itu teh pengen lanjutkan lagi, seperti dia suka IT ya, komputer. Nah kan dia pengen dilanjutkan gitu ke IT di perkuliahan, tapi biaya yang tidak mencukupi, sehingga dia mentok gitu untuk mengembangkan bakat dan minatnya itu. Nah, kalau SMA teman-teman, yang saya katakan tadi itu kalau misalnya nggak kuliah, nggak diteruskan gitu, takutnya dia tidak bisa nanti di dunia kerja itu kaget dengan kondisi dan situasi apa yang terjadi di lapangan. Karena kan tidak ada praktek ya di SMA ini. Kalau di SMK kan ada yang namanya PKL, yaitu praktek kerja lapangan. Nah, yang dimana mungkin kalian juga temui ketika kalian mengantar ayah atau kalian bermain, ya baik sendiri ataupun dengan pasangan kalian. Kalian mungkin ketika bermain, kendaraan kalian suka ada kendala seperti kempes atau pengen mengganti oli. Nah, kalian mungkin menemukan ada beberapa orang, 4 atau 5 siswa SMK. Jadi dapat kita lihat ya, kalau ada yang PKL itu di belakangnya suka ada nama sekolahnya. Contoh SMK Asopa gitu. Yang di belakangnya itu ada nama otomotif SMK Asopa. Nah, itu dia sedang mengerjakan praktek kerja lapangan, yang dimana
praktek kerja lapangan ini bertujuan supaya ketika siswa lulus dari sekolah itu, siswa ini tidak kaget dengan dunia kerja. Nah, jadi tujuannya itu untuk jadi digeder terus di SMK mah praktek-praktek supaya tidak kaget dengan dunia kerja. Seperti itu, teman-teman. Nah, barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan SMA atau SMK ini. Setelah tadi saya menjelaskan perbedaan dan pengertiannya. Barangkali ada yang belum paham gitu. Apa sih SMA atau SMK ini? Saya ingin bertanya, Boleh? kalau mau masuk SMA itu jurusannya kita yang milih atau ditentuin oleh sekolah gitu menurut nilai? Kalau lebih bagusnya ya masuk SMA itu sesuai dengan minat yang kamu inginkan gitu. Karena kalau ditentukan oleh orang lain, nanti kedepannya seperti saya bilang, nanti nggak akan berjalan dengan baik kalau seperti itu. Sedangkan kan kalau dengan keinginan kita sendiri, tentunya kita menjalaninya dengan sepenuh hati, tidak ada keterpaksaan dalam menjalaninya. Seperti itu. Kalau masuk studi lanjut SMA atau SMK. Seperti itu. Apa yang akan ditanyakan lagi? Dan juga biaya ke SMK itu lebih mahal ya menurut saya daripada di SMA. Soalnya kan di SMK ini banyak praktek, yang dimana kan setiap praktek mengeluarkan uang, praktek mengeluarkan uang. Nah di situ sih letak lebih mahalnya biaya sekolah di SMK. Nah apakah ada yang ingin ditanyakan lagi selain dari saudara Mutiara Alda? Saya ingin bertanya. Oke, silakan. Kalau boleh minta saran, bagus yang swasta apa negeri? Oke. Bagus swasta atau negeri gitu ya. Nah, Baiknya. lebih baiknya. Nah, itu tergantung seperti yang saya tadi katakan ya, tergantung pada kondisi keluarga kalian gitu. Tergantung ekonomi keluarga kalian. Kalau misalkan mampu ya lebih baik ke negeri gitu. Soalnya kan negeri ini sudah tentunya mempunyai akreditasi A ya, dan itu kan bagus itu untuk kedepannya kalian. Dan kalau misalkan biayanya kurang, ekonominya kurang gitu, jadi jangan berkecil hati untuk tidak masuk negeri, karena di swasta juga kan bisa ya, seperti itu. Nah, jadi kalau saran saya yaitu tergantung kepada keadaan kondisi ekonomi kalian sendiri sih, seperti itu. Teman-teman, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Dari saya cukup. Ya, jadi intinya pokoknya kalau SMA itu lebih pada teori teman-teman, jadi praktiknya sedikit. Dan kalau SMK itu teori juga belajar tapi praktiknya lebih banyak. Itu sih perbedaan yang mencoloknya. Gimana? Jika sudah cukup ya, jika tidak ada yang ingin tanyakan lagi, saya ingin kalian gitu mereview apa yang kalian tadi dapatkan dari materi yang telah saya sampaikan. Jadi kalian coba menceritakan secara garis besarnya saja. Boleh? Dari siapa dulu? Semuanya. Iya, semuanya harus. Saya belum mungkin. Saya pengen kalian semuanya itu mereview gitu kegiatan tadi. Secara garis besarnya aja. Kalau yang saya dapat dari dunia kelompok ini mungkin menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan saya juga jadi lebih tahu apa perbedaan antara SMK dan SMA. Nah, selain itu saya juga mendapat
sedikit pencerahan gitu terkait saya mau ngambil apa ke depannya gitu. Dan saya juga akan lebih berusaha dan memilih untuk melanjutkan, karena kan kalau nggak sesuai apa yang kita miliki, sesuai bakat minat yang kita miliki, kedepannya mungkin tidak akan berjalan lancar. Oke, silakan Mutiara Alda. Ya tidak jauh berbeda dengan Gina. Pendapat saya mengenai bimbingan konseling ini, menurut saya juga ya tidak jauh berbeda dengan pendapat Gina. Dari bimbingan kelompok ini saya mendapatkan pengetahuan baru gitu ya mengenai perbedaan SMA dan SMK, terus bagaimana kurikulum dan pembelajaran dan jurusan gitu ya di SMA dan SMK seperti itu. Terus ya saya juga mendapat kayak agak terbersit gitu, ternyata minat saya lebih ke sana gitu. Jadi menemukan tujuan gitu setelah dijelaskan oleh Kang Ade gitu ya. Iya. Kalau dari saya seperti itu. Oke. Terima kasih Mutiara Alda, Gina. Barangkali dari siapa dulu? Dari saya dulu aja. Oke, silakan. Nah, tadi hampir sama dengan teman-teman saya. Saya mendapatkan pelajaran gitu atau masukan mengenai apa yang harus saya ambil nih ke depannya, dan juga bimbingan ini membuat saya sedikit beralih ya dari pikiran saya sebelumnya. Dan sebelumnya saya tuh pengen ke SMK biar saya itu lebih menjurus kepada cita-cita yang saya inginkan gitu. Nah, setelah cita-cita Nida jadi apa? Saya sih maunya ngambil perawat gitu di SMK ya. Tapi tadi setelah mendengar penjelasan yang tadi sudah dijelaskan perbedaan masuk SMA dan SMK itu gimana ya, saya itu sempat berpikir tadi ya pada saat penjelasan dilaksanakan, saya itu takutnya saya jadi sekarang punya cita-cita pengen jadi perawat tapi nanti malah berubah gitu. Saya takut berubah jika saya mengambil keperawatan nih sekarang, nanti pengennya ke akuntansi misalkan kayak gitu. Jadi saya kan lebih berat nantinya kalau misalkan cita-cita saya itu berubah gitu. Jadi sekarang saya harus memikirkan matang-matang nih, saya itu harus kemana gitu setelah bimbingan ini dilakukan. Jadi saya harus benar-benar memikirkan apa yang akan saya ambil nantinya, mau ke SMA atau ke SMK. Seperti itu sih yang saya dapatkan. Terima kasih saudari Ida. Silakan selanjutnya. Kalau dari saya kurang lebihnya sama yang lain ya, kayak menambahkan wawasan, terus menambah pencerahan juga kayak kedepannya saya harus melanjutkan kemana. Kayak yang sebelumnya saya sempat bingung mau masuk kemana, tapi setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, setelah tadi dijelaskan mengenai apa perbedaannya, setelah dijelaskan juga mengenai jurusan yang ada di sekolah tersebut, saya semakin yakin dengan pilihan yang akan saya ambil ke depannya. Oke, terima kasih ya semuanya. Nah, jadi kan ada kalian itu mendapatkan dari bimbingan kelompok ini mendapatkan pencerahan ya, tahu apa bedanya SMA dan SMK, dan juga kalian dapat mengidentifikasi kembali minat dan bakat kalian. Oke, nah saya ingin bertanya nih kepada kalian semua ya, apa saja sih yang kalian lakukan selama kegiatan tadi berlangsung? Boleh dari siapa dulu? Oke, silahkan Tiara Alda. Kalau yang saya sadari mungkin Iya. dari awal kita melakukan apa ya tadi, permainan tepuk-tepuk itu, ice breaking, terus ada juga penjelasan mengenai perbedaan SMA dan SMK ya, mengenai studi lanjut yang akan kita pilih. Lalu tadi juga kita sempat bertanya gitu ya. Itu sih yang saya sadari. Oke. Barangkali di teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat apa yang kalian lakukan tadi selama kegiatan itu berlangsung.
dari saya. Ya, silakan boleh. Selain tadi mendengarkan dan tadi belajar fokus ya teman-teman melalui permainan, saya juga tadi sempat berpikir gitu saat penjelasan dilakukan, saya tuh melakukan berpikir nih apa nih yang harus saya ambil, mana nih yang harus saya ambil, mana yang lebih baik untuk diri saya sendiri, seperti itu. Ada yang lagi mau berpendapat? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya nih kepada kalian. Menurut kalian, apakah ada anggota kelompok yang fokus terhadap ice breaking yang tadi diberikan? Kalau yang dilihat dari tidak ada yang salah mungkinnya dari awal tidak sangat fokus. Tidak ya berarti. Oke. Nah, apakah ada anggota kelompok yang paham dan tidak paham mengenai materi yang tadi oleh saya sampaikan? Kalau menurut saya dilihat dari apa ya pendapat-pendapat tadi, hampir semua anggota memahami sih gitu ya. Tidak ada beberapa terus ditanyakan. Oke. Terus tadi juga kan sempat dibuka diskusi, jadi mungkin ketika tidak paham langsung menanyakan. Teh siapa yang bertanya teh? Mutiara Alda dan Gina ya. Oke. Apakah dari kalian ada yang merasa kebingungan gitu dengan materi yang disampaikan? Saya pribadi sih tidak ya, malah mendapatkan pencerahan gitu. Menambah wawasan. Oke, barangkali ada yang lain. Dari saya sih tidak. Oke. Nah, saya mau tanya lagi nih, apa sih perasaan kalian ketika melakukan bimbingan kelompok ini, yaitu mengenai studi lanjut? Saya sih merasa senang gitu mendapatkan informasi lebih mengenai SMK dan juga SMP, yang mana nanti saya akan SMK dan SMA. Nah, saya kan masih SMP ya. Iya. Dan saya juga bisa menentukan nih, mana yang harus saya ambil seperti itu. Sama sih, sama. Kurang lebih sama ya, merasa senang karena jadi lebih tahu gitu, lebih mengetahui ke depannya mau ngambil apa gitu. Apalagi tadi ada ice breaking yang cukup Seru ya, seru. Seru ya. Iya. Oke. Nah, saya pengen tahu nih, kenapa sih kalian itu melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini? Ya, untuk menambah untuk ini ya lebih ke menambah wawasan ya mengenai studi lanjut yang akan kita pilih. Iya, kita lebih bingung ke depannya. Supaya ke depannya juga bisa sesuai dengan minat dan bakat yang bisa dijelaskan sama Ade pastinya. Dapat dipikirkan matang-matang gitu. Oke. Nah, kenapa sih kalian itu harus fokus terhadap yang tadi dilakukan, yaitu ice breaking? Supaya kan maksudnya Fokus ke materi ya, ya. supaya ke depannya fokus ke materi. Kalau dari sebelumnya aja bisa fokus. Nah, kenapa juga ya gitu, saya penasaran nih. Kalian itu tadi kan tidak fokus itu siapa? Nida ya. Nah, saya yang fokus, yang tidak yang fokus. yang tidak fokus siapa? Muti dan Gina ya. Oke. Gina lebih sering. Oh, Gina lebih sering ya. Gina kali salah. Nah, kenapa sih gitu? Saya pengen tanya ya ke kalian berdua yang tidak fokus. Kenapa sih, apa yang membuat kalian itu tidak fokus gitu? Saya tadi ya agak ngantuk sebenarnya tadi pas awal itu, jadi agak kurang fokusnya itu kayak gitu. Oke. Makanya dari Gina, kenapa kamu tidak fokus? Mungkin kecepatan jadi Oh, kecepatan. bingung tadi teh. Sebenarnya itu sih tantangannya. Iya, Jadi harus lebih ya, lagi gitu. jadi kan kalau lambat pagi Sempat mikir ya, dulu. jadi ada sempat untuk berpikir, Iya. jadi tidak merasa tertekan gitu. Nah, kalian tadi kan mengatakan bahwasannya materi yang disampaikan itu kalian merasa paham ya. Oke, apa sih yang membuat kalian itu paham? Memahami apa yang disampaikan. Iya, seperti itu. Kalau dari saya mungkin dari penjelasan yang tadi Kang Ade sampaikannya juga cukup cukup mudah untuk dipahami. Jadi dalam bahasanya juga, pemilihan bahasanya juga mudah untuk dipahami. Nggak berlibat gitu. Iya. Jadi kita kayak oh iya langsung masuk gitu. Oh iya, oke. Terima kasih ya. Nah, tadi yang bertanya kan ada
Dina, Mutiara, dan juga udah ya. Nah, saya pengen tahu kenapa sih kamu menanyakan hal tersebut? Kan tadi saya sudah mendapat pencerahan dan tadi juga saya agak kayaknya pengen kesini deh gitu. Nah, kan nanyanya itu teh saya tuh masuk ke SMA biasanya pakai nilai atau dalam dari jurusan pakai nilai atau bisa milih sendiri gitu. Itu lebih ke apa ya, pengen tahu gitu nanti kalau masuk ke sana tuh gimana gitu. Mungkin kalau dari saya kan merasa kebingungan gitu, harus lebih baik yang mana gitu. Jadi saya bertanya. Oke, nah kan tadi kalian mengatakan bahwasannya kalian ini dengan adanya bimbingan kelompok dengan materi studi lanjut ini, kalian itu merasa senang ya karena kalian mendapatkan ilmu baru. Nah, yang saya ingin tanyakan nih kepada kalian kan merasa senang ya, apa sih yang membuat kalian itu merasa senang gitu mengenai materi yang disampaikan ini? Dari saya, Oke. kalau dari saya mungkin merasa senangnya karena menambah wawasan baru yang tadi yang pastinya kedepannya tuh lebih apa ya, lebih meyakinkan diri sendiri juga untuk memilih hal tersebut. Oke. Barangkali ada teman-teman yang lain? Kalau dari saya karena di awal udah ada ice breaking-nya jadi naikin mood gitu. Jadi pas ada materi ya have fun gitu. Gak ngantuk ya. Baik, apakah ada yang lagi ingin berpendapat? Sudah cukup ya? Oke, jika tidak ada yang ingin berpendapat lagi dan juga tidak ada yang ingin bertanya, mungkin bimbingan kelompok ini sebelum mengakhiri bimbingan kelompok ini, saya ingin kalian itu menyampaikan gitu pesan dan kesan kalian terkait bimbingan dan kelompok ini. Mungkin kesannya saya merasa senang gitu. Oh iya, sebelumnya mohon maaf ya, sebelum memberikan pesan dan kesan. Nah, saya juga ada pertanyaan nih, sakorebat gitu teman-teman. Ada pertanyaan nih lagi, saya penasaran gitu. Mohon maaf ya. Nah, hal apa yang bisa dijadikan dasar rangkaian untuk selanjutnya menurut kalian? Pastinya kan perencanaan studi lanjut karena Iya. karena kan pembahasan kita mengenai hal tersebut, jadinya rangkaian untuk selanjutnya bagaimana kita ke depannya atau ya untuk memilih studi lanjut untuk depannya. Oke. Nah, tadi kan kalian mengatakan bahwasannya kalian itu udah memahami ya, harus memahami dulu minat dan bakat kalian supaya bisa menentukan mau masuk SMA atau SMK. Nah, apakah kalian dalam melakukan hal itu akan berkomitmen untuk melakukannya? Kalau saya sih insya Allah Komitmen. Insya Allah ya akan berkomitmen. Semuanya akan berkomitmen. iya. Oke. Nah, apa yang akan dilakukan setelah adanya bimbingan kelompok ini? Kalau saya sih memantapkan diri ya karena tadi sudah agak sedikit mendapatkan tujuan gitu ya. Jadi lebih ke ya memantapkan diri fix gitu harus ini gitu. Memantapkan diri. Barangkali dari teman-teman yang lain, apa yang akan kalian lakukan setelah bimbingan kelompok ini berakhir? Ya sama tadi ya memantapkan diri, dan tadi juga saya kan yang saya alami itu berpikir lagi nih, saya tuh ingin mencapai ini tapi takutnya nanti berubah, jadi saya harus lebih memantapkan lagi pikiran saya itu seperti itu dan keinginan saya. Ada lagi ya? Terwakilkan. Oke. Nah, apakah dalam melakukan usaha ini kalian itu mampu gitu untuk melakukannya? Saya yakin saya Saya mampu. Mampu ya, insya Allah ya. Harus Nah, kira-kira kapan nih kalian akan melakukan ini? mulai dari sekarang. Iya. Mulai dari sekarang. Oke. Nah, sekarang saya bener nih ini mah ya udah gak ada pertanyaan lagi nih, di otak udah habis ya. Nah, sekarang saya ingin kalian mengatakan nih pesan dan kesan kalian terkait bimbingan kelompok ini. Seru. Oke.
Mungkin kesannya saya merasa senang, selain terhibur saya juga mendapat pengetahuan yang baru mungkin ya, tadi dijelaskan. Saya juga dapat menentukan nih apa yang ada dalam diri saya gitu. Mungkin kesannya kedepannya bisa dilakukan di luar ruangan juga gitu ya. Saya sama sih kalau pesannya ya, hampir sama. Kalau pesannya mungkin lebih ke karena saya suka bermain, ice breakingnya agak dilamain gitu. Baik. Seperti itu. Kesannya seru sama kurang lebih sepertinya, bisa menambah wawasan baru, bisa lebih memantapkan apa yang akan dituju ke depannya, lebih bisa mengetahui juga, intinya menambahkan wawasan baru gitu. Kesannya yang semoga gitu ada lagi bimbingan kelompok mungkin dengan materi yang berbeda di selanjutnya. Ya, kalau dari saya kesannya itu senang dan juga seru ya tadi melakukan ice breaking. Dan saya juga senang mendapatkan informasi baru mengenai SMK dan SMA ya, yang perbedaannya itu. Dan saya juga lebih akan berfokus mana nih hal mana yang harus saya ambil gitu. Jadi lebih fokus dan lebih mematangkan diri saya untuk melanjutkan ke arah mana yang saya inginkan. Untuk kesannya mungkin boleh dilakukan lagi gitu sesi bimbingan ini gitu untuk nanti kedepannya bila memang diperlukan gitu. Dan juga terima kasih untuk saya ucapkan untuk ketua bimbingan konseling telah menyampaikan informasi, membagikan informasi mengenai studi lanjut yang akan kita akan kita pilih gitu ke depannya. Sudah semua ya. Nah, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan pesan-pesan saya ya. Nah, untuk kesannya saya sangat bahagia sekali gitu karena kalian ini mendapatkan informasi perbedaan antara SMA dan SMK dan kalian juga dapat mengetahui apa sih perbedaannya. Nah, yang dimana kan jadi saya itu menyampaikannya maksudnya enggak sia-sia gitu ya. Kalian akan mendapatkan ilmu dari apa yang saya sampaikan. Dan untuk pesannya semoga kalian memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat kalian karena itu akan mempengaruhi pada masa depan kalian. Dan juga semoga kalian menjadi orang yang sukses di masa depan. Amin. Bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, bimbingan kelompok ini saya akhiri. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.